Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik serta sehat, serta selalu tetap semangat belajar meskipun di kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, bertemu lagi dengan saya, Ibu Rosita, sebagai guru Bahasa Indonesia. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran lanjutan dari materi yang sebelumnya, yakni struktur dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Mengonstruksi, ada yang sudah tahu apa itu arti dari mengonstruksi? Mengonstruksi ialah menyusun atau membuat teks laporan hasil observasi. Nah, untuk itu silakan kalian simak materi berikut ini agar kalian terampil dalam membuat teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi serta struktur dan unsur kebahasaan teks tersebut. Selamat menyimak. Mengonstruksi teks laporan hasil observasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan teks laporan hasil observasi yang efektif. Teks laporan hasil observasi ini perlu dirinci langkah-langkahnya agar kamu dapat menggunakannya sebagai pedoman penyusunan teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi yang baik hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama yaitu ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas, yakni harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang kita sebut PUEB. Kriteria yang kedua yaitu tidak menimbulkan salah pengertian, yakni hindari penggunaan kalimat-kalimat yang memiliki makna ganda agar si pembaca tidak salah mengartikan tujuan penulisan tersebut. Kriteria yang ketiga yaitu disertai data yang akurat dan meyakinkan. Pada saat penulisan teks laporan hasil observasi, jangan lupa juga untuk melampirkan data yang diperoleh pada saat observasi. Kriteria yang terakhir yaitu pada saat penulisan teks laporan hasil observasi, gunakanlah kalimat-kalimat yang menarik untuk dibaca. Adapun jika kamu hendak mengonstruksi teks laporan hasil observasi dari sebuah kegiatan, kamu harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, nama kegiatan atau tema kegiatan. Yang kedua, yakni pendahuluan. Pendahuluan ini maksudnya adalah latar belakang kamu atau alasan kamu melakukan observasi. Yang ketiga, yakni tujuan kegiatan. Yang keempat, pelaksana. Yang kelima, yaitu waktu dan tempat pelaksanaannya, yakni kapan dan di mana pelaksanaan observasi dilakukan. Yang keenam, yakni proses pelaksanaannya. Dan yang terakhir, yakni simpulan dan juga saran. Setelah mencermati beberapa hal yang harus dicantumkan dalam laporan hasil observasi, kamu harus memperhatikan langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi, yakni sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menentukan tema kegiatan observasi, bisa lingkungan, pendidikan, maupun kesehatan. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan observasi, yakni menyampaikan fakta dengan sejelas-jelasnya, mengatasi suatu masalah, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif, dan mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan-pengamatan langsung dan tidak langsung, yakni harus menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan, mengumpulkan data dan fakta yang diperoleh dari Google, YouTube, maupun wawancara sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan observasi. Langkah yang keempat yakni menyusun kriteria aspek yang dilaporkan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Langkah yang kelima yakni membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Langkah yang keenam mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Langkah yang ketujuh yakni melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Langkah yang kedelapan yakni membuat simpulan laporan hasil observasi. Setelah kedelapan langkah ini selesai, agar mendapatkan teks laporan hasil observasi yang memadai, perlu dilakukan juga tahap revisi.
Berikut disajikan salah satu contoh teks laporan hasil observasi dengan judul sampah. Pada paragraf pertama dalam teks termasuk ke dalam definisi umum, yakni yang menyampaikan hal-hal umum. Pada paragraf kedua termasuk ke dalam deskripsi bagian, yakni menggambarkan suatu objek. Lalu, pada paragraf yang terakhir merupakan deskripsi manfaat, yakni berupa manfaat-manfaat pada objek yang diamati. Nah, bagaimana? Mudah kan mengonstruksi teks laporan hasil observasi itu? Untuk itu, silakan kalian praktikkan sendiri di rumah dengan membuat atau menyusun teks laporan hasil observasi dengan tema apapun di buku tulis kalian. Serta jangan lupa mencatat dan merangkum hasil materi kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya dan selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.